Plato ingin agar kita mampu berkata tidak pada kenikmatan demi bisa mengatakan iya pada kebenaran. Bukan berarti kita tidak boleh nikmat, tapi kalau nikmat itu melanggar kebenaran, kita siap untuk menaklukkan nikmat demi meraih kebenaran. Kita siap untuk menidakkan kesenangan hidup, kenikmatan hidup demi bisa menghidupkan kebenaran. Karena di balik kebenaran itulah terletak kebahagiaan yang sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjut lagi belajar kita, ngaji kita. Jadi intinya ngaji filsafat itu ya ngaji, kita belajar ya. Segala yang di luar itu bonus. Jadi bonus itu ada, alhamdulillah, tidak ada ya, tidak masalah. Bahkan termasuk pemahaman kita, kepandaian kita, itu ya anugerah sebenarnya bonus. Karena yang bisa kita lakukan hanya belajarnya. Maka ayo kita mulai ya, nawaitunya belajar. Baik, kita mulai nggih. Plato menekankan bahwa pendidikan harus dimulai sejak sangat awal, bahkan sebelum anak-anak mampu berpikir. Jiwa anak mungkin belum rasional, tapi mereka punya daya imitasi. Biarkan saja mereka melakukan kebaikan meskipun belum paham. Biar jadi habit, biar jadi kebiasaan. Kata Plato dari Republik itu, kata beliau, permulaan adalah bagian terpenting dari pendidikan. Sebab pada masa itulah jiwa masih lunak dan mudah dibentuk. Dia menerima kesan apapun yang kita tanamkan. Berarti harus dimulai sejak dini. Kalau mulainya seusia kalian, berat. Isinya wis ndak karu-karuan isi kepalamu. Nah, tapi kalau sejak kecil diarahkan, kalian mengalami pembiasaan sudah. Kalau sudah terbiasa nanti jadi karaktermu. Kalau sudah jadi karakter, mengakar dia. Iya, memang masih bisa berubah, tapi mengakar itu berarti mengubahnya sulit. Watak yang terbangun sejak kecil itu sulit diubah. Nah, mumpung fasenya masih fase mudah dibentuk, ayo kita bentuk sejak kecil bangunan jiwanya. Ya mungkin kalau ada orang-orang yang dewasanya jahat, itu kemungkinan telat membentuknya atau salah membentuknya sejak kecil. Jadi jalan paling ideal pembiasaan. Yang kedua, kata Plato, lingkungan yang sesuai. Plato itu serius ingin kita senantiasa mengawasi apa yang didengar, apa yang dilihat oleh anak-anak. Plato itu terkenal, beliau menolak kalau ada kisah dewa-dewa kok licik, kejam, saling menipu. Apalagi diceritakan, didongengkan. Kenapa? Masuk ke anak-anak. Kalau di Yunani kan ada itu cerita-cerita bagaimana Zeus menipu dewa lain. Itu kan cerita dewa-dewa. Jadi dewa ini menipu dewa itu, nanti ada Kronos yang makan anak-anaknya. Itu kan kalau di Yunani ya. Kalau di kita mungkin banyak juga dongeng-dongeng yang ini hati-hati loh, bisa membentuk jiwa anak-anak kita.
Kalau saya membayangkan dulu zaman kita kecil, zaman saya kecil, tidak tahu generasimu ya, ada dongeng kancil nyolong timun. Saya mikir, apa jangan-jangan gara-gara itu ya kita hari ini banyak koruptor-koruptor itu. Dongengannya kok kancil nyolong timun. Kancil itu pinter luar biasa, tapi kadang-kadang licik. Hewan-hewan lainnya jadi korbannya semua. Itu kalau versinya Plato, enggak deh. Hati-hati ya dengan dongeng-dongeng yang kita berikan pada anak-anak kita. Saya enggak tahu budaya dongeng ini masih ada enggak di kalian ya. Masa kecilmu pernah enggak didongengi oleh bapak ibumu sebelum tidur? Kalau belum, nanti tradisikan mulai di kalian ya. Anak-anakmu sebelum tidur ajak ngobrol. Jangan pegang HP. Dongengi dia. Pak susah pak, ndak apal dongeng-dongeng, baca. Selain membangun kedekatan emosional juga seperti misinya Plato ini. Kita menciptakan lingkungan, memasukkan hal-hal yang penting untuk dirinya. Jadi jangan dikira lingkungan itu netral. Pengaruh dari arena hidup kita itu besar pada pendidikan jiwa. Kata Plato, anak-anak belum mampu memilah mana simbol, mana kenyataan. Dan pendapat yang mereka serap pada usia itu sulit dihapus. Itu kenapa game-game, kemudian film-film anime dan lain sebagainya diperhatikan ya. Daya serapnya anak-anak kita. Kapan itu dulu, tahun lalu mungkin ya, kita pernah viral itu kan ada, kalau tidak salah anak-anak SMA itu yang naik motor, terus tiba-tiba di pinggir jalan ada nenek-nenek pakai mukena itu. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba mereka turun, terus nenek-nenek ini dipukuli, ditendang. Itu saya membayangkan, ini anak-anak ini mungkin tidak bisa membedakan mana Mobile Legend, mana dunia nyata. Mungkin kan kalau di gamenya itu kan jalan-jalan di pinggir jalan ada musuhnya dibantai, double kill, triple kill itu. Itu begitu dunia nyata mungkin gambar di pikirannya itu mungkin nyoba siapa tahu triple kill misalnya. Efek. Jangan dikira sederhana. Kalian juga banyak dibentuk kan oleh tontonanmu, oleh mungkin tidak letterlek apa, mungkin gaya ngomongmu, mungkin gestur tubuhmu, bisa saja. Maka kalau di Plato, yuk perhatikan lingkungan yang sesuai. Yang ketiga, teladan. Ini kita tahu sih penting, tapi hari ini mungkin tidak gampang nyari teladan. Teladan yang hidup ya, bukan teladan yang sudah mati. Karena teladan yang hidup itu lebih masuk untuk diimitasi. Teladan yang hidup bisa diimitasi lebih kuat daripada sekedar nasihat. Anak-anak, kata Plato, lebih banyak belajar dari yang dia tiru, tidak hanya dari yang dia dengar. Kata Plato, peniruan yang dilakukan sejak kecil menjadi bagian dari tabiat, meresap ke dalam gerak, suara, cara berpikir. Idola-idola hari ini. Kalian idolamu siapa? Pasti itulah kiblatmu. Yo, versinya beda-beda ya. Idola zaman saya, idola zaman kalian, idola adik-adikmu itu pasti beda-beda. Tapi coba dicek, idola-idola itulah nanti yang kita imitasi.
musik zamanmu, musik zaman saya, musik zaman adik-adikmu juga pasti beda. Itu nanti yang masuk mempengaruhi tokoh zaman saya, tokoh zaman kalian, tokoh zaman adik-adik kalian itu juga beda. Itu yang kita imitasi, kita tiru. Maka ketika kita sedang mendidik, ayo dicek ini anak-anak ini kiblatnya kemana, idolanya siapa. Inilah yang nanti akan mereka tiru. Kalau idolanya pas, yang tidak cocok, tidak sesuai, negatif, cepat-cepat arahkan untuk nyari kiblat yang lain. Karena biar mereka tidak niru jelek-jeleknya. Ini tidak perlu saya jelaskan panjang, kalian sudah sadar bahwa teladan, lingkungan, dan pembiasaan itu jadi kunci pendidikan jiwa. Diberi materi seperti apapun, tapi kalau lingkungannya tidak mendukung, kebiasaan hidupnya tidak nyambung, kiblat teladannya negatif, hasilnya juga tidak akan bagus. Ini yang harus kita perhatikan untuk pendidikan jiwa. Yuk kita lihat, ini menarik sekarang. Materinya terus apa pendidikan jiwa itu? Dengan metode seperti tadi ya. Apa yang penting yang membuat jiwa kita matang? Kata Plato, materi pendidikan jiwa itu ada 4. Yang pertama musik, yang kedua olahraga, yang ketiga matematika, dan yang keempat dialektika atau filsafat. Semoga kalian masih bisa menerima ya. Saya khawatirnya, wah haram semua itu Pak. Ya, ini teorinya Plato ya, kata dia. 4 hal ini penting untuk kematangan jiwa, mendidik jiwa. Yang pertama apa? Musik. Musik itu kata Plato melatih rasa, memperkenalkan keteraturan, membuat orang tidak nyaman dengan kekacauan, paham keselarasan, itu musik. Ketika telingamu akrab dengan musik, itu biasanya ada pengaruh tertentu di caramu berpikir, caramu memahami, itu lebih tertata. Irama itu kan ada ritme, ada nada, dinamika, dan lain sebagainya. Itu kan ada tatanannya. Kita terbiasa dengan tatanan, dengan pola. Itu kalau kita mendengarkan musik. Kan banyak kan teori-teori bahwa sejak dalam kandungan ya didengarkan musik. Misalnya. Didengarkan ngaji Pak Yo. Ngaji yang enak iramanya. Ya, bukan ngaji yang kayak kalian yang jungkir balik suaranya itu bayinya malah enggak. Jadi irama suara, apalagi yang jenis musik ini, melatih otak kita. Mengakrabkannya dengan ketertiban, dengan keteraturan. Membuat kita suka pada harmoni. Harmoni itu kan kebaikan tadi, keadilan. Membuat kita tidak senang kekacauan. Yang buruk, yang fales, yang kacau, itu kita tidak nyaman. Kalau dengar lagu kok tidak karu-karuan, itu kan kita tidak enak di telinga. Itu sebenarnya melatih harmoni, melatih kesadaran pada keteraturan. Nah, musik. Ya, seperti saya bilang, mungkin musik kita beda-beda ya. Tapi ya tetap musik ada pengaruhnya untuk mengarahkan, melatih pikiran kita. Saya tidak tahu kalau musikmu hari ini apa, saya tidak ngikuti ya perkembangan. Saya musiknya jadul, zaman dulu. Tapi ya seleramu yang mana saja, di situ pasti ada pelajaran tentang
keteraturan, ketertiban, irama, harmoni, dan lain sebagainya. Ini penting, latihan kesadaran harmoni, kesadaran keteraturan, ketidaknyamanan pada kekacauan, keburukan. Yang kedua, latihannya jiwa adalah, ini unik ya, olahraga. Olahraga itu berhubungan dengan keberanian, disiplin, pengendalian diri. Kalian sepak bola misalnya, itu kan di situ ada banyak kualifikasi mental yang penting dalam hidup. Berani, tangguh, disiplin, bisa mengendalikan diri, bisa diatur, dan lain sebagainya. Sering-sering olahraga, manfaatnya banyak, tidak hanya untuk jasmani, ternyata juga untuk rohani. Ya. Terus yang ketiga, matematika. Nah, ini banyak yang trauma kalau dengar matematika ini. Jadi kalau di akademinya Plato, itu di depan gerbangnya ada tulisan, dilarang masuk ke sini kecuali yang sudah paham geometri. Berarti kalian tidak bisa masuk pasti ke sana. Oke ya, jadi kata Plato, apa sih pentingnya matematika? Matematika itu melatih akal kita lepas dari ketergantungan pada panca indera. Jadi melatih berpikir tertib objektif. Melatih memposisikan akal yang memimpin, bukan yang mengikuti. Matematika itu kan isinya rumus-rumus. Rumus itu kan yang memimpin, yang mengendalikan. Pola-pola. Maka belajar matematika itu penting untuk melatih jiwa agar tidak tergantung pada ketubuhan atau panca indera. Juga latihan berpikir tertib objektif. Kemudian puncaknya materi pendidikan jiwa adalah dialektika. Dialektika itu ini sudah mulai logika main. Seni bertanya, mempertimbangkan, mencari hakikat, jujur secara intelektual, dan seterusnya. Yang kita sebut filsafat. Kata Plato ya, hanya jiwa yang matang yang bisa sampai ke tahap ini. Jadi kebanyakan orang sulit kalau sudah sampai ke sini, karena begitu masuk ke dialektika, isinya mempertanyakan, mengkritisi, mencari hakikat, membersihkan diri dari prasangka-prasangka, dan lain sebagainya. Jadi 4 materi ini kuncinya kita mendidik jiwa. Pendidikan jiwa ya, makanya tadi saya bilang ini untuk jiwa kita. Musik, olahraga, matematika, dan dialektika. Kalau sudah kita didik di sisi ini, ya jiwa kita akan adil. Jiwa adil itulah, dilanjutkan oleh Plato, yang bisa melahirkan pemimpin ideal. Jadi yang layak memimpin adalah yang paling terdidik jiwanya. Bukan yang paling ambisius, bukan yang paling populer, tetapi yang paling tahan godaan dan paling jujur pada kebenaran. Seperti tadi ya, pemimpin itu produk batin kolektifnya masyarakat. Baik, saya enggak, ini tadi sudah sedikit dijelaskan, tapi kalian sudah paham bagaimana pemimpin ideal itu lahir dari jiwa yang adil. Ya meskipun saya enggak tahu apa bisa ini dimasukkan syarat-syarat
presiden, antara lain jiwanya harus adil, itu susah ya. Tapi kalau Plato mengidealkan ini, dan untuk bisa lahir jiwa selevel ini tentu saja harus mengalami pendidikan. Ini yang menarik, versinya Plato. Pendidikan untuk calon pemimpin itu prosesnya panjang. Ini gambaran ya kasarnya, kata dia. Kalian cek ya, usiamu berapa. Kemudian kalian sudah ada di level pendidikan yang mana. Di usia-usia awal itu sampai 20 tahun. Fokus pada jiwa yang tertib. Melalui antara lain musik, puisi, sastra. Gunanya apa? Agar jiwa kita cinta keindahan, harmoni. Dan juga tadi olahraga. Agar tubuh kita sehat lah, paling tidak jadi bebannya jiwa. Kalian bisa hidup sehat, kemudian fokus pada harmoni, keindahan, itu usia awal. 0 sampai 20 tahun. Ya ini berarti mahasiswa sampai semester berapa ya kalau sekarang 20 itu. Ya segitulah usia-usiamu lah, semester-semester tengah itu. Nah, kalian dituntut jiwamu peka terhadap keindahan dan harmoni. Kalau ada sesuatu yang tidak cocok, kalian tidak nyaman. Ini usia 0 sampai 20, termasuk ya kalian bisa ngopeni tubuhmu, antara lain dengan olahraga. Jadi tidak masalah, Pak, saya itu sudah mahasiswa semester 5 kok masih senang baca novel-novel sastra, tidak apa-apa. Kalau di antara buahnya itu kalian punya kepekaan terhadap harmoni, keindahan, kemanusiaan. Kemudian pendidikan tinggi 20 sampai 30 tahun. Di tahap ini tadi ya, logika, matematika, geometri, mulai ngasah kepekaan filosofisme, mulai latihan berpikir, bernalar. Kalau tadi mungkin, kalau bahasa Jawa ya, fase awal itu olah rasa, kalau ini olah cipta. Kalian mulai latihan logika, aritmatika, astronomi, jenis-jenis matematika. 20 sampai 30. Yang nanti sudah ancang-ancang mau jadi presiden di antara kalian, dihitung ya umur berapa kalian. Berarti kalian ada di fase mana? Kemudian fase dialektika 30 sampai 35 tahun. Ini puncaknya intelektual. Dialektika ya isinya filsafat kebenaran murni tanpa terikat oleh materi atau yang fisik. Ini fase dialektika 30 sampai 35. Jadi kalian bisa berabstraksi. Pikiranmu jernih, tidak terkontaminasi oleh hal-hal ketubuhan dan materi, kata Plato. Di sini orang bisa menghidupkan sisi ideal. Terus nanti usia 35 sampai 50. Ini menarik. Kata Plato tidak ingin pemimpin yang hanya terjebak dalam teori. Ini analogi gua ya. Orang-orang yang sudah nyampe dialektika harus mau turun kembali ke dalam gua. Kembali ke masyarakat. Kalian kan orang berkualitas. Mengabdilah dulu. Uji idealismemu di tengah masyarakat. Tujuannya apa? Biar punya pengalaman praktis. Integritasmu juga harus teruji. Karena dunia nyata tidak seideal
dunia pikiranmu. Jadi ada fase kalian harus magang dulu di tengah masyarakat. Kalau bahasa hari ini. Tidak ujuk-ujuk pinter terus langsung mimpin, tidak dulu. Itu lama kan, itu mulai 35 sampai 50. Lumayan itu 15 tahun. Nah, baru setelah lulus ujian pengalaman 15 tahun, sampai pada puncaknya, orang mulai sadar kebenaran yang sejati. Mulai punya visi tentang yang baik, the good. Dan orang inilah nanti philosopher king. Dia yang sudah stabil, mantep, dia layak memimpin negara, bukan karena dia haus kekuasaan, tapi kewajiban bagi dia yang dapat anugerah puncak pengetahuan. Kewajiban moral baginya. Jadi teman-teman, ternyata ya kalau versinya Plato, tidak gampang jadi pimpinan. Prosesnya panjang. Berarti kalian sekarang usia berapa? Nanti usia 50 tahunmu tahun berapa? Semoga usia itu ada pemilu ya. Kalian nyalonlah. Tapi setelah mengalami proses ini ya, belajar diawali, kalau bahasa hari ini otak kananmu harus hidup lewat puisi, sastra, musik, kemudian kecerdasan logis matematismu, kemudian pendalaman filosofis dialektika 5 tahun. Setelah itu ilmumu sudah tinggi, tapi jangan kesusu, mengabdi dulu di lapangan. Karena lapangan tidak selalu sesederhana teori. Dan ini panjang, 15 tahun. Kira-kira kalau orang sudah mengabdi 15 tahun, itu 3 kali pemilu sudah mateng lah ya. Misalnya jasa ya sudah banyak, misalnya pengalaman sudah menumpuk. Diawali dari ketinggian intelektual seperti sebelumnya, pantas saja orang seperti ini kemudian kita pilih jadi pemimpin. Inilah nanti philosopher king yang sejati. Kalau zaman dulu, zaman monarki, zaman kerajaan-kerajaan, putra mahkota itu dididik sekeras ini. Makanya di antara mudahnya regenerasi pemimpin zaman kerajaan itu karena dasarnya keturunan, jadi dilanjutkan anaknya, berarti besok kan sudah jelas ini yang mimpin. Makanya terus dididik dengan sangat serius. Apa ada magangnya Pak putra mahkota itu? Ada. Nanti ada fase ketika dia harus mendampingi ayahnya dalam jangka waktu tertentu sampai kemudian beneran nanti dinobatkan jadi raja. Nah, kalau di demokrasi kan tidak ada yang seperti itu. Pemimpin itu pokoknya terserah rakyatnya saja, mayoritas yang dipilih siapa. Yang tadi oleh Plato kemudian, kalau begitu dibereskan dulu rakyatnya. Kalau rakyatnya jiwanya tidak adil semua, yang dipilih juga tentu saja yang berjiwa tidak adil. Yang tidak bisa mengendalikan jiwanya, yang mungkin saja akalnya kalah oleh emosinya, oleh nafsunya. Itu yang kemudian membuat kalau pemimpinnya tidak adil, rakyatnya tidak adil, negara ini juga tidak akan adil. Keadilan sosial tidak akan lahir. Nah, ini yang ada di pikirannya Plato. Tentu saja ada banyak hal yang relevan, mungkin ada juga yang sudah tidak relevan lagi. Silakan teman-teman
Coba dianalisis mana yang, ini bagus Pak diambil. Sisi ininya, meskipun bagian ini saya tidak terlalu setuju, boleh saja. Wong filsafat itu kan bukan dogma yang harus kalian telan begitu saja. Tapi yang jelas, kalau saya pahami dari semua konsepnya Plato tadi, Plato ingin agar kita mampu berkata tidak pada kenikmatan demi bisa mengatakan iya pada kebenaran. Bukan berarti kita tidak boleh nikmat, tapi kalau nikmat itu melanggar kebenaran, kita siap untuk menaklukkan nikmat demi meraih kebenaran. Kita siap untuk menidakkan kesenangan hidup, kenikmatan hidup demi bisa menghidupkan kebenaran. Karena di balik kebenaran itulah terletak kebahagiaan yang sejati, kata Plato. Jadi pada puncaknya ini sih pesan utamanya menurut saya. Detail yang lain-lain mungkin ada yang relevan, ada yang tidak. Tapi menurut saya bagian ini penting. Kenapa saya anggap penting? Ya karena sampai hari ini masih banyak orang yang sulit memprioritas hidupnya, sehingga lebih milih kenikmatan yang sesaat jangka pendek dan mengorbankan kebahagiaan yang durasinya jauh lebih panjang dan efeknya jauh lebih luas. Maka ayo kita sejak sekarang latihan, kalau bahasa Plato tadi ya, menertibkan jiwa kita. Mari kita bisa akal sehat sebagai yang mimpin diri kita, emosi yang mendukungnya, dan nafsu bisa kita kendalikan. Kalau pakai kalimat ringkas di tengah tadi kan bagus. Akal yang memimpin, emosi yang terkendali, kemudian nafsu yang tahu batas. Inilah yang membuat jiwa tertib bisa menemukan kebahagiaan. Baik, saya kira itu ya teman-teman untuk malam hari ini. Ini sesi terakhir pelajaran kita tentang Plato. Untuk selanjutnya, selamat menjalankan ibadah puasa. Silahkan bikin kurikulum sendiri-sendiri untuk Ramadan yang akan datang. Targetlah yang baik-baik apa, biar nanti lulus dari puasa kalian bangga ada sesuatu yang meningkat. Entah itu apa, lumayan 1 bulan. Jadi puasa menurut saya kesempatan untuk kita mengupgrade diri kita di banyak aspeknya. Tapi jangan terlalu ambisius, ngukur kekuatanmu secara realistis. Ya sederhananya, yang selama ini jarang ngaji, jangan target saya pengen khatam 10 kali Pak, itu mesti tidak lulus. Ukur kekuatanmu, tapi harus lebih meningkat daripada sebelumnya. Jadi biar setiap kali keluar dari Ramadan kalian punya kebanggaan karena ada target yang kamu capai. Semakin banyak kebanggaanmu, semakin kalian cinta pada dirimu, semakin kamu cinta pada dirimu, semakin kamu bisa mengeksplor segala potensi positif yang dikaruniakan oleh Allah pada diri. Baik, saya kira itu. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.